Mau tidak mau, yang sudah terjadi, sudah terjadi. Kita tidak bisa rubah takdir. Saya harap dan mohon, jangan terlalu mudah diadu domba di antara kita. Sudah, tidak usah fikir yang sudah terjadi. Sudah lalu, sudah berlalu. Jadikan cerita. Sekarang kita fikir ke depan. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa merubah kondisi dan keadaan kecuali kita mulai merubah diri sendiri. Ada seorang berkeinginan merubah Indonesia, tetapi untuk merubah dirinya sendiri aja gagal. Kira-kira gimana dia merubah satu negara? Makanya kita berubah mulai dari diri sendiri. Selama kita bersama Al-Quran, wallahi terjamin Indonesia aman. Dekat sama Al-Quran, perhatikan Al-Quran. Sebagaimana kita bersama HP selalu, kita berubah sedikit untuk menjadi selalu bersama Al-Quran. Pertama yang dilihat ketika kita bangun tidur, HP. Terakhir yang kita lihat sebelum tidur, HP. Kita mau kemana-mana bawa HP. Masuk WC pun bawa HP. Bisa ketinggalan KTP atau dompet di rumah tidak apa-apa, tapi kalau ketinggalan HP kita muter jauh untuk kembali ke rumah mengambil HP. Kalau ketika hilang HP-nya, subhanallah stresnya luar biasa gara-gara HP. Kalau kehilangan istri biasa-biasa aja. Menurut saya HP musibah akhir zaman. Dulu sebelum ada HP kita hidup, tidak ada apa-apanya, lancar, makan, minum, pergi, pulang, kerja, cari nafkah, cari rezeki apa. Sekarang coba, jangankan orang yang dewasa, anak-anak kecil sekarang lebih pandai pakai HP, lebih pintar daripada orang tua. Ibu-ibu terutama, kalau dia sudah capek urusan anak, langsung dia buang HP kepada anak. Sana-sana, ini main game. Makanya habis itu dia, ada enggak amalan-amalan supaya anak saya menjadi penghafal Al-Quran? Pertama, jauhkan anakmu dari HP. Itu salah satu syaratnya. Anaknya bawel, tidak bisa diam, tidak bisa taati, tidak bisa nurut. Untuk orang tuanya, langsung dikasih HP. Jadi segala sih dikasih HP. Apa dikasih HP? Anak kita cerewet dikasih HP, nangis kasih HP, apa-apa dikasih HP. Lama-kelamaan, pertama anak kita sudah berubah fikiran. Daripada dia berfokus untuk belajar Al-Quran, dia malah memilih main HP. Dan sejarah pendidikan, tidak boleh memberi sesuatu kepada anak kita karena dia meminta dengan cara nangis. Nangis dikasih itu salah. Nangis jangan dikasih, biarkan dia nangis. Supaya apa? Supaya dia tertanam. Jangan harap apapun sesuatu yang kita mau, yang kamu ingin dapatkan, jangan dengan cara nangis. Tapi ketika karena kita sering memberi, ketika dia nangis dia sudah faham. Sistem saya, ibu kalau saya nangis pasti dia kasih. Dikasih. Oh, sudah hafal dia. Sistemnya sudah terprogram. Psikologi jiwa dalam pendidikan anak-anak tidak boleh memberi sesuatu ketika dia minta dengan cara nangis. Tidak boleh. Supaya nanti terjadi kebiasaan. Apalagi HP. Memang kesulitan kita menghadapi tantangan itu. Di Jepang tidak boleh anak megang HP sampai usia 15 tahun. Ada seorang anak masuk ke toko untuk beli alat game atau iPad atau HP. Dilihat umurnya berapa, usiamu baru 11 tahun. Jadi kasih. Mana orang tua kamu? Orang tua kamu yang membelikan. Dan orang tua kamu punya kewajiban tanggung jawab untuk kontrol selama anda megang HP atau alat teknologi yang zaman sekarang. Kita sekarang malah serba bebas. Dan itu akibatnya merusakkan akhlak anak-anak kita. Karena semua sekarang serba ada di HP. Fitnah macam-macam, berbagai macam-macam hal-hal yang kita tidak inginkan. Yang kita harap Allah lindungi akhlak anak kita, malah kita membawa sesuatu dalam rumah kita yang merusak akhlak-akhlak anak-anak kita. Makanya jemaah sekalian, kembali kepada Al-Quran. Kita punya perjuangan yang masih panjang. Dan saya yakin selama kita bersama Al-Quran tidak akan gagal. Allah
sudah menjanjikan dalam Al-Quran suratul Waqi'ah ayat 77, innahu laqur'anun karim, sungguh Al-Quran itu mulia dan memberikan kemuliaan. Apa kemuliaan yang kita dapat dari Al-Quran? Setiap satu huruf kita baca 10 kebaikan. Dapatlah syafaatul Quran. Akan Al-Quran temani kita saat sakratul maut. Al-Quran akan temani kita saat di alam kubur. Al-Quran akan temani kita saat kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat. Al-Quran akan temani kita saat berjalan saat hisab. Al-Quran akan temani kita saat kita berjalan di atas sirat menuju pintu surga. Apakah begitu sampai ke pintu surga Al-Quran melepas? Tidak. Masih Al-Quran berkenan temani kita sampai masuk dalam surga. Apakah begitu masuk surga Al-Quran meninggalkan kita? Tidak. Bahkan akan menemani kita sampai naik di darajat tertinggi di dalam surga Allah. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, jumlah tingkatan-tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi daripada ahlul Quran di dalam surga Allah. Manfaatnya luar biasa. Jangankan kemuliaan di akhirat, diberikan kemuliaan di dunia. Selalu orang penghafal Al-Quran didepankan, biarpun dia anak kecil, dihormati, disayangi, dicintai. Sekarang coba Hafiz Indonesia, subhanallah, Bapak Ibu menonton acara Hafiz Indonesia, acara yang sudah jadi, sudah matang. Sayang sekali Bapak Ibu tidak mengetahui perjuangan kami sebelum acara Hafiz Indonesia. Anda menonton acara yang sudah tampil atau muncul di layar TV. Tetapi sebelumnya 4 bulan berturut-turut bekerja keras untuk menumbuhkan anak-anak dari seluruh daerah. Ratusan anak-anak yang bergabung untuk menjadi peserta Hafiz Indonesia di acara TV. Kami bina, kami kelola, kami didik dan memilih dari ratusan orang yang terbaik untuk bisa tampil di acara Hafiz Indonesia. Dan yang lain kami tidak meninggalkan, tetap kami bina dan tetap kami kontrol. Anak-anak, anak petani, anak-anak di sawah, anak-anak di kampung, anak-anak di desa, anak-anak yatim, anak-anak yang cacat, anak macam-macam kita menemukan. Bahkan ada anak yang bagus hafalannya tetapi masih ada keliru, malu, tidak berani tampil, tak ada ketakutan. Kita didik mereka. Selama 4 bulan kami ajari mereka, dari situ kita ambil yang terbaik. Habis itu mereka dipilih yang menjadi peserta Hafiz Indonesia. 2 bulan kami karantina. Masuk ke karantina, makan dan minum, kita ajarin bagaimana bisa tahajud, bagaimana lumba-lumba azan subuh, bagaimana bisa tidur bersama, bagaimana bangun bersama, bagaimana bisa menjaga kebersihan. Ada dokter umum, ada dokter anak, ada dokter psikologi jiwa, bagaimana bisa menjaga perasaan anak selama dia jauh dari keluarganya. Jadi sangat dimatangkan. Bahkan anak-anak rata-rata kami mendapatkan informasi dari orang tua. Alhamdulillah berkat Hafiz Indonesia, anak-anak kami menjadi pikiran yang matang, hanya fokus belajar Al-Quran. Bahkan ada anak-anak yang masuk ke Hafiz Indonesia baru hafal 5 juz, tidak begitu keluar dari Hafiz Indonesia, tidak sampai tahun berikutnya dia sudah hafal 30 juz. Begitu selesai acara Hafiz Indonesia, yang mendapatkan juara maupun yang dieliminasi, kami tidak meninggalkan. Tetap kami kontrol, tetap kami bina di daerah mereka masing-masing. Sampai ada Masya Allah Azza membuka pesantren, Aulia membuka pesantren, Musa membuka pesantren, dan banyak anak. Dan saya datangin ke rumah mereka masing-masing. Terakhir Najah dari Lombok, saya datangin, dia tidak tahu saya tanya alamatnya di mana, saya datangin tiba-tiba. Sampai orang tua dan nanya, kok Syekh berkenan datang ke rumah? Memang kami bukan siapa-siapa. Saya bilang, kok kalau Bapak bilang kami bukan siapa-siapa? Justru Bapak yang memiliki kemuliaan di sisi Allah. Masa saya tidak memuliakan Bapak karena anaknya Najah penghafal Al-Quran? Tidak bisa baca Quran, tidak bisa baca. Kalau dikasih Quran dia tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tapi coba tes hafalannya, hafal dengan kuat, jumlah ayatnya, halamannya, kanan kirinya, atas bawahnya, nomor ayatnya dia hafal. Tapi kasih Al-Quran suruh baca, dia tidak bisa. Karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Dan ini Alhamdulillah, dengan adanya anak-anak Hafiz Indonesia menjadi syiar Al-Quran. Ketika selesai acara, Alhamdulillah perkembangan Al-Quran di seluruh kampung-kampung mereka itu sangat luar biasa. Seluruh anak-anak di kampung mereka masing-masing
terpengaruhi untuk mengikuti berlomba-lomba Al-Quran. Sekarang di mana-mana ada acara lomba Al-Quran. Tingkat juz 30, juz 29, 3 juz, 4 juz. Luar biasa. Ini sebenarnya yang wajib kita sadari. Wallahi itu nikmat. Dan saya yakin Bapak Ibu apalagi yang sudah tua pasti akan melihat perbedaan masa dan zaman. Walaupun kita menghadapi tantangan yang luar biasa, kerusakan akhlak, narkoba dan kejahatan, keburukan, media dan macam-macam global fitnah, tapi alhamdulillah masih Allah melindungi negeri kita dengan keberkahan Al-Quran karena anak-anak mencintai Al-Quran. Makanya dalam program safari dakwah kami melibatkan semua jamaah, karena saya pribadi merasa Al-Quran itu bukan milik keluarga Ali Jabir, tapi Al-Quran itu milik kita bersama, dan wajib kita memiliki saham dalam perjuangan untuk menjadikan saksi baik dan amal salih di hadapan Allah. Kalau kita tidak bisa hafal, insya Allah wakaf kita, zakat kita, harta kita, sedekah kita, infak kita untuk Al-Quran menjadi saksi baik di hadapan Allah. Mudah-mudahan bisa bergabung nanti di hari kiamat bersama Ahlul Quran dan mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi." Sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim, bacalah Al-Quran karena sungguh Al-Quran membagikan syafaat bagi temannya, bukan bagi para pembaca, bagi temannya Al-Quran. Makanya dalam gerakan safari dakwah kami mengajak umat Islam seluruhnya di seluruh Indonesia, bagaimana kita bisa mewujudkan Al-Quran temanku. Lagi stres, buka Al-Quran. Lagi pusing, buka Al-Quran. Menghadapi masalah, buka Al-Quran. Mau kemana-mana, bawa Al-Quran. Dan selalu bersama Al-Quran. Menjadikan teman sejati, teman akrab, teman yang kita kenal baik adalah Al-Quran. Supaya Allah rubahkan nasib kita menjadi lebih baik. Wallahi Bapak Ibu, Al-Quran tidak ada habisnya keberkahannya. Ayat Al-Kursi sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, "Man qara'a ayat Al-Kursi dubura kulli salatin wa 'inda an-naum laysa bainahu wa bainal jannati illa an yamut." Barang siapa yang membaca ayat Al-Kursi setiap habis salat fardu dan ketika mau tidur, tidak akan terhalang menjadi ahli surga kecuali menunggu mati. Berarti jaminan masuk surga gara-gara berkat surat ayat Al-Kursi. Ayat Al-Kursi itu baru satu ayat. Kira-kira gimana suratul Baqarahnya dan bagaimana 30 juz? Kalau satu ayat saja bisa menjaminkan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Suratul Baqarah semestinya setiap muslim dan muslimah menjadi komitmen dan menjaga istiqamah, rutin mengkhatam suratul Baqarah, minimal kalau bisa sehari satu kali, kalau tidak bisa diusahakan dalam satu minggu sudah khatam satu kali suratul Baqarah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi suratil Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkuha hasrah wa la tastati'uha al-batala." Ambillah suratul Baqarah, dan barang siapa yang membawa suratul Baqarah, dia telah membawa keberkahan. Kita sangat membutuhkan keberkahan dalam kehidupan kita. Berkah rezeki, berkah kesehatan, berkah keturunan, berkah keluarga, berkah rumah tangga, berkah usaha. Bagaimana terjamin keberkahan itu selalu ada? Dengan suratul Baqarah. Dan barang siapa yang menjauhkan diri dan meninggalkan suratul Baqarah akan nyesal, kata Rasulullah. Mau enggak jadi manusia yang nyesal? Jangan tinggalkan suratul Baqarah. Saya punya ibu, subhanallah, saya belajar istiqomahnya luar biasa. Tidak pernah lewat satu hari pasti khatam suratul Baqarah. Mudah ada orang menghitung, lumayan suratul Baqarah kepanjangan. Bapak Ibu, tahu enggak, mau khatam 30 juz bagi orang-orang yang lancar bacaannya, tahu enggak kira-kira butuh waktu berapa lama? 10 jam. Saya ingat di masa sekolah kami di Madinah ada istilah libur panjang. Kalau sekolah kita di Madinah, saya masih ingat di masa SMP, SMA, kalau kita lagi libur sekolah, habis ujian nasional, naik kelas, dikasih libur 4 bulan. Bulan apa saja? Mulai tanggal 1 Ramadan sampai 1 Muharram.
Itu semuanya libur. Ramadan libur, Syawal libur, Zulkaidah libur, Zulhijjah libur. Semua bulan ibadah libur. Libur sekolah. Kapan balik ke sekolah lagi untuk naik kelas? Di tanggal 1 Muharram, tahun baru Hijriah. Apa makna daripada libur ini yang panjang? Kita manfaatkan. Selalu bersama teman-teman sekolah, kita selalu berjanjian, ayo kita ke Masjid Nabawi untuk lomba-lomba di bulan suci Ramadan, sebanyak-banyaknya kita khatam Al-Quran. Saya ingat di masa itu, di masa sekolah, alhamdulillah kami bisa berhasil mengkhatam Al-Quran. Saya sendiri menghitungkan waktunya. Alhamdulillah 10 jam bisa berhasil mengkhatam 30 juz dalam membaca. 10 jam. Setiap masuk waktu salat, saya hentikan hitungan titiknya atau menitnya, kemudian saya salat, terus lanjut lagi, hidupin lagi. 30 juz selesai, 10 jam. Dengan bacaan standar bagi kami yang lancar baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Standar bacaan seperti ini 10 jam. Saya punya teman-teman kelas yang sama-sama subhanallah 7 jam 42 menit berhasil khatam 30 juz. Sekarang banyak orang beralasan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan habis 1 tahun tapi dia tidak mengkhatam Al-Quran. Alasannya apa? Tidak tahu. Saya tidak tahu. Imam Syafi'i sendiri setiap bulan suci Ramadan khatam 60 kali. Dalam sehari 2 kali. Mohon maaf Imam Syafi'i, kami di Indonesia memang ikut Imam Syafi'i, cuma ikut fikih saja Pak. Mohon maaf tidak ikut yang lain. Saya menghitungkan kalau standar 10 jam, berarti Imam Syafi'i baca Al-Quran 2 kali khatam, berarti 20 jam. Sisa berapa? 4 jam. Apa yang dilakukan dalam sisa 4 jam? Antara urusan salat, urusan nafkah, urusan keluarga, menjaga ibunya, dan menyebarkan ilmu, menuliskan buku. Subhanallah, luar biasa. Kita sekarang beralasan. Bahkan ada budaya yang saya tidak suka, adalah orang-orang membuat acara syukuran karena anaknya mengkhatam Al-Quran dalam usianya sepanjang hidup. Katanya 1 kali khatam Al-Quran seumur hidup, bikin acara syukuran. Astagfirullahalazim. Seumur hidup 1 kali sudah bangga. Kemarin saya diundang acara syukuran. Saya fikir tamatan hafal Al-Quran, maka diundang, Pak, kita ada acara syukuran. Bagaimana enggak Syekh datang? InsyaAllah kalau ada jadwal kosong saya pasti datang. Begitu saya datang, dia tunjukkan, ini alhamdulillah anak saya usia 13 tahun sudah khatam Al-Quran 30 juz. Saya bangga sekali, alhamdulillah, Masya Allah, sudah khatam 30 juz. Mau tes hafalannya, kata orang tu, Syekh kayaknya salah faham ya. Khatam maksudnya baca, bukan hafal. Terus apa maksud dari kami biasa katanya di Jawa, kalau kita khatam Al-Quran seumur hidup 1 kali, bikin acara syukuran. Astagfirullahalazim. Kok dibiasakan kita 1 kali khatam? Berarti anak itu tidak berkenan khatam lagi karena sudah bikin acara syukuran. Seharusnya minimal bagi seorang mukmin mengkhatam Al-Quran 1 bulan 1 kali. Itu paling minimal. Minimal itu 1 orang 1 bulan 1 kali. Iqra'ul Qur'ana fi kulli syahrin marrah. Khatamkanlah Al-Quran setiap bulan 1 kali. Mau enggak cara mudah khatam Al-Quran? Mau? Siap kira-kira kalau saya sampaikan diamalkan? Yakin? Siap? InsyaAllah. Bisa? InsyaAllah. Caranya gimana? Quran Madinah, kalau Quran model cetakan Madinah, setiap 1 juz 20 halaman. Kita aturkan setiap waktu salat kita baca 4 halaman. 4 kali 5 berapa? 20, sudah khatam 1 juz. Berarti 1 hari 1 juz, 30 hari 30 juz. Kira-kira bisa? Hah? Mau lebih mudah lagi? Mau enggak Bu? Saya
Saya kasih lagi lebih mudah. Setiap tiba waktu salat, baca 4 halaman. 4 halaman 2 lembar, 2 kertas. Bola balik. Tiba waktu subuh, baca 4 halaman. Tiba waktu asar, baca 4 halaman. Dan seterusnya. 4 kali 2, 4 kali 5, sudah 20 halaman. Kira-kira bisa? Hah? Mau lebih mudah lagi? Ya mau. Memang orang Indonesia mau yang mudah. Karena saya selama di Indonesia 11 tahun, saya belajar prinsip orang Indonesia. Orang Indonesia dah suka yang ribet-ribet. Mau yang mudah diamalkan, mudah diingat, mudah dihafal dan masuk surga. Makanya saya bikin buku 20 amalan ringan tapi pahala yang sangat menakjubkan. Karena orang Indonesia mau yang ringan-ringan saja, tidak mau yang susah-susah. Makanya ini tak berlaku di Arab, tapi berlaku di Indonesia. Karena orang itu sudah prinsip orang Indonesia. Dah mau yang panjang-panjang, lama-lama tidak suka. Kalau bisa salat pun jangan lama-lama. Kalau bisa pun dibagi 2, terima kasih. Kebiasaan. Makanya kami biasa kalau salat tarawih beda sama salat tarawih kita di Arab. Kalau di Arab lama-lama, panjang-panjang. 1 rakaat itu bisa 2 halaman, 3 halaman. Kalau di Indonesia bisa pingsan. Makanya jangan kita berharap bisa panjang-panjang salatnya, apalagi tahajud. Yang rukuhnya lama, sujudnya lama. Kita sesuaikan. Budaya di Arab beda sama budaya di Indonesia. Makanya kalau kita sering ke Arab, apalagi bulan suci Ramadan, kita rata-rata lihat orang salat tahajud yang sujudnya lama, itu rata-rata yang tidur dalam keadaan sujud itu orang Indonesia. Saya fikir mati, mudah-mudahan husnul khatimah, ternyata ketiduran, kecapean. Ya, kita hormati budaya. Dan saya yakin kalau Syekh Sudais kenal budaya Indonesia, pasti beliau tidak lama-lama salatnya di tarawih di sana. Makanya kita sesuaikan. Ketika saya di Indonesia, saya juga tarawih tapi tidak terlalu lama. Asal jangan sampai tarawih 23 rakaat 7 menit. Itu yang tidak boleh. Mau nggak lebih mudah untuk khatam Al-Quran? Saya kasih lebih mudah. 2 halaman sebelum salat, 2 halaman sesudah salat. 1 kertas. Sebelum salat 1 kertas lagi, sesudah salat. Kira-kira bisa nggak? Masih fikir-fikir ya? Mau lebih mudah lagi? Hah? Masih mau lebih mudah lagi? Mohon maaf, yang 1 halaman, 1 lembar atau 1 kertas sebelum salat, 2 halaman sebelum salat, 2 halaman sesudah salat, itu cara yang termudah bagi orang yang paling malas. Kalau sudah tidak bisa itu, mohon maaf, saya tidak bisa sebut apa lagi. Sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sayang sekali Bapak Ibu, saya harap kalaupun tidak bisa khatam Al-Quran, mohon paling tidak mulai harimu dengan baca Quran, akhiri harimu dengan baca Quran. Begitu bangun, baca Quran. Mau tidur, baca Quran. Supaya di antara waktu itu Allah berkahi. Rasulullah SAW punya kebiasaan ketika bangun tidur sebelum melaksanakan salat tahajud membaca 10 ayat daripada surah Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanahu فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا
وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Surah Ali Imran 10 ayat terakhir. Kebiasaan Nabi Muhammad ketika bangun tidur baca 10 ayat terakhir daripada surah Ali Imran. Bagi orang yang belum hafal, wallahi saya jamin dalam satu minggu paling lama 10 hari asal rutin setiap hari dibaca. Setiap bangun tidur baca, jangan tinggalkan. Selama 10 hari insya-Allah sudah hafal 10 ayat tersebut. Ketika Rasulullah SAW mau tidur, baca surat As-Sajdah dan surat Tabarak Al-Mulk. Karena surat Tabarak menjadi satu surah yang menjaminkan kita selamat dari siksa kubur. Seandainya malam itu kita tidur, Allah takdirkan kita mati, tidak bangun lagi, dan begitu melek mata malah kita lihat di hadapan kita munkar nakir, akan Allah selamatkan dari siksa kubur berkatnya baca surat Tabarak Al-Mulk. Boleh enggak kita baca habis salat Isya sebelum tidur? Boleh. Tidak harus di saat mau tidur. Boleh habis Isya, begitu selesai salat sunnah ba'diyah, baca surat Al-Mulk. Bolehkah kita bagi suratul Mulk? Mungkin habis maghrib sebagian, nanti habis Isya saya lanjut sisanya. Boleh, tak apa-apa. Bagi orang yang lancar baca suratul Mulk, 4 minit selesai. 4 minit membawa jaminan selamat dari siksa kubur. Subhanallah. Mohon maaf Bapak Ibu, banyak kesempatan buat kita tapi sayang sekali sia-sia. Banyak kesempatan. Amalan wallahi mudah, tidak ada yang sulit dalam agama. Tidak ada yang kesusahan dalam agama kita. Tapi yang susah bukan agama, tapi diri kita yang belum bisa istiqomah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib kita kalau kita belum mau merubah diri sendiri. Kalau kita komitmen merubah, tunjukkan kepada Allah yang luar biasa, Allah akan berikan balasan yang luar biasa. Kalau anda bersama Allah biasa-biasa, akan menjadi balasan Allah juga yang biasa-biasa. Tinggal kita milih. Jangan minta sesuatu yang dahsyat. Ya Allah, tunjukkan kepada aku kun fayakun, sedangkan kita belum bersedia untuk menunjukkan kepada Allah yang terbaik. Kalau kita ingin Allah menunjukkan kepada kita yang dahsyat, pertolongan yang dahsyat, jalan keluar yang dahsyat, terangkat musibah dengan cara yang dahsyat, tunjukkanlah kepada Allah ibadah yang dahsyat. Akan Allah tunjukkan kehebatannya dan kekuatannya, dan kun fayakun bagaimana bisa terjadi.
Sebenarnya tidak sulit untuk menghafal Al-Quran, tapi sulit adalah mengatur waktu untuk kita. Sayang sekali kita selalu menjadikan Al-Quran itu, insya Allah kalau saya ada waktu saya akan baca Quran. Semestinya sebaliknya, utamakan dalam waktumu Al-Quran. Kalau ada sisa selain Al-Quran, baru kita urus yang lain. Kalau sekarang kebalik, makanya Al-Quran menjadi sesuatu yang belakangan. Kita cadangkan, makanya selalu rezeki kita jadi belakangan. Selalu urusan kita memiliki hambatan. Kenapa? Karena kita sendiri berhambatan-hambatan dalam Al-Quran. Jauh dari Al-Quran. Saya paling nikmat kalau jalan macet. Kenapa saya betah di Jakarta tidak pindah-pindah? Padahal di daerah termasuk daerah ini termasuk luar biasa antusias untuk dakwah. Justru mendorong kita, yuk pindah aja ke sini. Apalagi dapat jodoh di sini, insya Allah pindah. Jadi kenapa saya tidak pindah ke daerah-daerah? Kenapa bertahan di Jakarta? Karena suka macet. Kenapa kok suka macet? Karena berkesempatan. Karena saya sibuk dakwah dari subuh sampai malam, tidak berkesempatan baca Quran selain di dalam perjalanan. Sampai malam hari pulang ke rumah sudah capek tidur. Kapan saya bisa murajaah? Kapan saya bisa baca Al-Quran di dalam perjalanan? Makanya saya suka macet. Bisa 2 jam, bisa 3 jam, alhamdulillah bisa khatam 6 sampai 7 juz dalam perjalanan. Makanya saya selalu berdoa, ya Allah mudah-mudahan Indonesia semua macet. Ya biar bisa khatam Quran. Kalau enggak gimana? Malu sama Allah kalau bisa lewat 1 hari. Walaupun beralasan sibuk dakwah, saya tidak mau jadikan dakwah itu alasan. Khalid ibn Walid, Panglima Khalid ibn, pimpinan perang di zaman Rasulullah SAW. Ketika dia wafat, dia memegang Al-Quran, dia menangis. Maafkan hai Al-Quran, saya tidak sempat memberikan waktu cukup karena saya sibuk dalam perang menghadapi musuh Islam. Apa kira-kira alasan kita? Kalau Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu, dia merasa malu walaupun dia beralasan jihad fi sabilillah, dia merasa malu sama Al-Quran karena tidak memberikan waktu yang cukup. Kita mau bilang apa sama Al-Quran? Mohon maaf ya Quran, kita lagi urusan keluarga, urusan sekolah. Khalid ibn Walid urusan jihad, dia masih malu sama Al-Quran. La haula wala quwwata illa billah. Makanya jamaah sekalian, ayo kita mari atur waktu. Kita kembali memperbaiki waktu kita untuk bersama Al-Quran. Siap? Dalam kesempatan ini, dalam program Safari Dakwah dan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran, dan insyaAllah mewujudkan negara Indonesia menjadi negara Al-Quran. InsyaAllah kita bersama-sama berjuang. Siap? Takbir! 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 Mudah-mudahan semua yang hadir dijadikan oleh Allah Ahlul Quran. Dalam kesempatan ini kami melipatkan semua jamaah untuk bersama-sama, ayo mari kita sama-sama mendukung program 1 juta penghafal Al-Quran. Saya mengajak para ustaz, para teman-teman, para da'i, pesantren-pesantren, rumah tahfiz, di mana pun berada, semua berusaha, masyarakat, orang awam, semua terlibat sesuai kemampuan. Ada yang dengan tenaganya, ada dengan fikirannya, ada dengan ilmunya, ada dengan wakafnya, ada yang dengan hartanya. Semua, ayo mari kita sama-sama terlibat dalam perjuangan ini, supaya besok kita meninggal dunia, Allah salurkan pahala bacaan anak-anak di bawah binaan kita semua bersama, agar disuruh disalurkan pahala di buku amal, dan insyaAllah perjuangan kita dapat balasan dan pahala di sisi Allah yang tidak terputus pahalanya sampai hari kiamat, menjadi saksi baik bergabung bersama Ahlul Quran di dunia, bersama Ahlul Quran insyaAllah di akhirat. Dalam kesempatan ini alhamdulillah kami membawakan sesuatu kenang-kenangan untuk jamaah, menjadi hadiah. Kita wakafkan buku, wakafkan karpet sajadah Masjidul Haram. Ini karpet sajadah Masjidul Haram kami langsung membawa dari Masjidul Haram dan ada sertifikat. Berarti setiap jamaah membawa ke karpet ini akan mendapatkan sertifikatnya. Ini asli dari bekas Masjidul Haram yang sudah digunakan oleh jutaan umat yang meneteskan air mata, yang berdoa dan bermunajat dan salat. Mudah-mudahan dengan kita mendapatkan sajadah ini atau karpet ini, mudah-mudahan bisa membawa kita ke tanah suci untuk bisa kita haji dan kita bisa sujud di Masjidul Haram secara langsung atau di Masjid Nabawi.
dan bisa kita ziarah Nabi Muhammad SAW. Dan salah satu sesuatu yang sangat kami banggakan adalah mud. Apa itu mud? Yang kami tulis di sini ada uswati. Apa itu uswati? Uswati adalah teladanku. Apa itu mud? 4 kali mud ini adalah zakat fitrah. Jadi di dalam fikih ada istilah mud dan sa'. 4 kali ini namanya sa'. Kalau 1 namanya mud. Silahkan bisa anda buka di dalam buku fikih. Untuk ukuran timbangan zakat fitrah bagi mud di zaman Rasulullah SAW, bukan bagi kilogram. Tapi karena mud ini jarang ada di tengah masyarakat, makanya ada fatwa ulama digantikan dengan kilogram, 2,5 kilo sampai kurang lebih 3 kilogram pengganti. Tapi alhamdulillah dengan adanya mud, saya penerima mud ini dari guru saya, dan ini setiap mud ada ijazah sertifikatnya. Anda bisa bergabung dengan mud nabawi Nabi Muhammad SAW dalam ijazah itu. Apa maksud daripada mud? Bukan untuk digunakan timbangan atau ukuran zakat fitrah, tapi kita bisa menggunakan buat air wudu, air mandi, buat masakan. Kita bisa ambil beras dan tumbahkan di tempat masakannya, atau ambil sayuran apa saja sebagaimana terbiasa di zaman sahabat Rasulullah SAW. Kata Zaid bin Thabit, kami menggunakan biasanya mud di dalam rumah-rumah kami untuk makan, untuk minum, untuk apa, wudu, untuk mandi, selalu kami gunakan mud karena doa Nabi Muhammad SAW di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Allahumma barik lana fi muddina wa fi sa'ina. Ya Allah berkahi mud kami, Ya Allah berkahi sa' kami. Kata ulama, insyaallah dengan membawa mud ini yang sudah dipakai oleh para sahabat yang meniru Nabi Muhammad SAW dan menjadikan contoh, kita hidupkan sunnah Rasulullah, kita meniru para sahabat Rasulullah SAW, dan juga kita meraih keberkahan dalam rumah kita dengan berkat doa Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita dapat ijazah dan sanad yang sertifikatnya urutannya sampai kepada sahabat Rasulullah SAW menggunakan mud Madinah atau mud Nabawi. Dan ini betul-betul sudah diukur dan sudah diijma' oleh ulama Ahlus Sunnah di India dan di Pakistan, dan berbagai ulama di Mesir dan di Yaman, termasuk di kota Madinah. Mereka sudah habis sekian tahun mempelajari bagaimana bisa mengukur mud yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW dengan panjangnya, lebarnya, dan tingginya, dan dalamnya, dan di luarnya, betul-betul sesuai yang ada di dalam sanad yang kami raih daripada guru kami. Dan alhamdulillah bisa kami wujudkan di Indonesia pertama kali menggunakan mud Nabawi, sebagaimana kata Imam Maliki, mud Madinah, untuk membawa keberkahan dalam rumah kita, untuk kita gunakan dalam sehari-hari kita. Saya kalau minum air pakai mud, kalau minum baki mau wudu baki mud, kalau mau mandi pun baki mud. Kenapa? Ingin pertama menghidupkan sunnah Rasul, yang kedua meniru para sahabat Rasul, yang ketiga ingin mendapatkan berkat doa Nabi Muhammad, Ya Allah berkahi mud kami. Makanya ini kita bawa dalam safari dakwah. Mohon maaf, ini bukan jual beli karena tidak ada di pasar, tapi kami khususkan dalam bergerakan dakwah. Segala orang-orang yang berinfak untuk mendukung program 1 juta penghafal Al-Quran, insyaAllah kami hadiahkan mud ini bersama sertifikatnya. Mudah-mudahan menjadi keluarga besar mud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi amalan ini menjadi sedekah jariah untuk kita bersama dan menjadi syiar kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insyaAllah gerakan kita bisa ditolong oleh Allah dengan terwujud menjadi kenyataan, dan kita bisa bersama-sama seluruh masjid di Indonesia insyaAllah memiliki imam berhafal Al-Quran 30 juz. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat, dan selebihnya saya serahkan kepada panitia untuk menyampaikan.